Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Triwin yang sudah memperkenalkan saya kepada teman-teman. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, saya pikir ini dulu diklatnya untuk teman-teman di sekitar Tulungagung ya. Ternyata sampai luar Jawa juga, dari Sabang sampai Merauke. Keren nih teman-teman. Oke Bapak Ibu, langsung aja akan saya sampaikan materi hari ini. Kita nanti selama 4 hari akan belajar menggunakan Office 365 untuk menunjang pembelajaran. Kalau hari ini materi Bapak Ibu adalah mengenal MEC, yaitu Microsoft Educator Community yang biasanya digunakan untuk belajar mandiri. Jadi nanti selain Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas praktik, Bapak Ibu juga ada tugas untuk belajar mandiri. Belum sudah tugas ya. Enggak, karena di MSc itu keren Bapak Ibu. Di MSc itu Bapak Ibu bisa misal nih pengen memperdalam Teams ya, di situ ada materi Teams. Pengen memperdalam eh, form, di situ juga ada. Nah, tadi materi maksud saya jadwal dan rincian tugas sudah saya share kepada Pak Nafid. Semoga sudah di-share ke Bapak Ibu ya. Nah, ceritanya hari ini kita akan belajar dua topik, yaitu MEC dan Teams. Bagaimana kita menggunakan Teams dan bagaimana kita belajar mandiri di MEC. Nah, awal-awalnya kita dibuka dengan MEC dulu aja. Oke. Jadi, Office 365 itu adalah aplikasi online ya. Office yang versi online Bapak Ibu. Oke, kembali mengingatkan Bapak Ibu, seperti yang disarankan oleh Bapak Ibu Tri tadi, tolong mikrofon Bapak Ibu di mute dulu ya. Nah, jika Bapak Ibu saat ini pengen menghemat kuota, Bapak Ibu boleh mematikan video Bapak Ibu. Atau di bagian atas Teams itu ada 3 titik. 3 titik itu diklik aja. Kemudian pilih turn off incoming video. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu tidak mengizinkan, mematikan, maaf, di tampilan Bapak Ibu mematikan kamera teman-teman. Jadi tidak ada video yang masuk ke laptop atau HP Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya biar penggunaan pakai data Ibu sedikit. Apa sih kelebihan Teams dibandingkan dengan video conference, aplikasi video conference dari toko sebelah? Jadi kalau Microsoft Teams itu, menurut riset, Microsoft Teams itu aplikasi video conference yang paling murah penggunaan pakai datanya. Kenapa? Karena video peserta yang ditampilkan ke layarnya layar laptop panjenengan, laptop Bapak Ibu atau layar HP Bapak Ibu itu terbatas. Nggak seperti aplikasi yang lain di mana semua wajah peserta ditampilkan di HP atau di laptop. Kalau di Teams tidak, hanya beberapa saja yang ditampilkan di HP atau laptop. Nah, itulah yang membuat Teams lebih murah penggunaan paket datanya dibandingkan dengan video conference produk sebelah. Karena sebagai catatan Bapak Ibu, sebagai informasi, ketika ada interaksi video, bergerak sedikit saja itu sudah makan pakai data. Jadi nyedot pakai data juga. Oke, saya ingatkan jika ingin mengurangi penggunaan pakai data, Bapak Ibu boleh mematikan videonya. Di bagian atas itu ada 3 titik. Di tampilan tim Bapak Ibu ada 3 titik. Diklik aja titik itu. Kemudian pilih turn off incoming video. Artinya Bapak Ibu tidak mengaktifkan videonya teman-teman. Oke, tidak mengaktifkan tampilan videonya teman-teman. Nah, oke Bapak Ibu, sekarang saya akan mulai share screen layar saya. Oke. Share screen layar saya. Ini dia screen 1. Lihat nih catatan saya. Oke, ini dia Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bapak Ibu saya tidak menyediakan PPT, tapi nanti insya Allah akan saya buatkan video panduannya ya, jika Bapak Ibu ketinggalan hari ini. Nah, di mana sih mengakses Office 365? Kalau kita ingin mengakses Office 365 termasuk Teams, itu kita bisa mengaksesnya di portal.office.com. Seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini pembukaannya kita mau belajar mandiri dulu, mau mengenal MEC ya. MEC itu Microsoft Educator
community. Alamatnya di mana? Alamatnya itu di sini. Di Microsoft education.com. Ya, Microsoft balik education.microsoft.com. Sorry. Maaf Bapak Ibu, tadi saya kebalik. Nah, ini dia. Ini adalah websitenya komunitas guru yang menggunakan aplikasi Microsoft. Nanti Bapak Ibu itu harus sign in dulu. Nah, di situs ini Bapak Ibu bisa belajar banyak hal, terutama aplikasi-aplikasi yang ada di Office 365. Apa itu aplikasi Office 365 akan saya jelaskan setelah ini ya. Setelah ke education.microsoft.com, silakan diklik saja sign in. Klik sign in. Oke. Lalu Bapak Ibu masuk menggunakan akun yang tadi dibagikan oleh panitia yang belakangnya akun guru inovatif. Nah, apakah harus akun guru inovatif? Nggak harus. Bapak Ibu bisa pakai akun yang lain, pokoknya akun yang digunakan untuk masuk ke Office 365. Misal dari IG ORD itu juga ada. Oke, kita masuk menggunakan akunnya Microsoft. Ini adalah akun saya. Oke. Kemudian saya klik next. Setelah itu masukkan passwordnya. Nah, jika Bapak Ibu lupa passwordnya, Bapak Ibu boleh menghubungi saya ya. Japri aja, Bu, saya passwordnya lupa. Seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, ada pertanyaan ada pertanyaan apakah Bapak Ibu ingin selalu sign in, selalu masuk? Boleh dijawab no, boleh dijawab yes. Dijawab yes jika Bapak Ibu yakin Bapak Ibu membukanya dari laptop Bapak Ibu. Dijawab no jika Bapak Ibu membuka aplikasi ini menggunakan komputer orang lain atau menggunakan komputer publik. Saya pilih no aja. Meskipun ini komputer saya sendiri, tapi saya bolak-balik sering menggunakan akun lain. Oke, kita tunggu sampai Education Microsoft-nya terbuka. Nah, ini dia Bapak Ibu, Education Microsoft itu seperti ini tampilannya ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat training-trainingnya. Apa saja sih? Course-course-nya itu apa aja sih? Bapak Ibu nanti sesuai dengan kesepakatannya IG, Bapak Ibu harus belajar di sini dan mengumpulkan 7.500 poin. Ucuk-ucuk, ucuk-ucuk. Belum-belum kok udah ngomong tugas ya. Apa saja yang Bapak Ibu kerjakan? Yang Bapak Ibu kerjakan itu sudah saya rekapkan, sudah saya buatkan. Tadi saya share kemana ya? Saya lupa di mana ya. Sudah saya buatkan, mungkin sudah di-share ya. Sudah saya buatkan link-link yang nanti Bapak Ibu harus kerjakan. Di jadwalnya itu sudah ada link yang harus diklik, klik saja. Kemudian akan mengarahkan ke sebuah halaman. Ikuti saja kuisnya, dibaca materinya, diikuti kuisnya, lalu di-share. Kalau sudah, kemudian nanti ini nih, nanti akan terlihat apa saja yang sudah Bapak Ibu. Contoh, ini dia, ini ada transkripnya. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengikuti sebuah training, nanti akan terekap. Oh, Wilujeng Jatiningsih itu sudah pernah ikut ini aja, trainingnya apa aja sih, seperti itu. Nah, nanti tugas saya adalah menghitung. Ini nanti yang panjenengan kirim ke saya ya. Bapak Ibu, mohon mikrofonnya dimatikan, Bapak. Oke, terima kasih. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu mungkin bingung nggak masalah, nanti akan saya ulang lagi. Yang buat jelas saya akan menjelaskan MHC itu apa. Nah, setelah Bapak Ibu mengerjakan, nanti Bapak Ibu mencetak transkripnya ini seperti ini. Mencetaknya itu dalam format PDF. Nah, file PDF ini nanti yang Bapak Ibu kirim ke saya. Bagaimana cara ngirimnya? Tenang Bapak Ibu, nanti akan saya ajari lagi. Hari keempat nanti kita akan membahas bagaimana mengumpulkan tugasnya. Santai ya.
Jadi hari keempat nanti kita akan membahas bagaimana cara mengumpulkan tugas-tugasnya dan bagaimana cara istilahnya mendeploy website sekolah agar mendapatkan akun Office 365 gratis dari Microsoft untuk seluruh warga sekolah. Jadi sekali lagi, sebagai pembuka, saya hanya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa dalam webinar hari ini, dalam diklat online ini, Bapak Ibu nanti ada tugas belajar mandiri. Nah, tugas belajar mandirinya itu ada di education.microsoft ini. Loginnya pakai apa? Loginnya pakai akun guru inovatif Bapak Ibu ya. Setelah itu, buka file yang dikirim panitia ke Bapak Ibu, nanti di situ ada link-link tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Diklik aja linknya, nanti langsung mengarah ke sebuah halaman dan silakan dikerjakan. Nah, ketika Bapak Ibu lulus mengerjakan, ketika Bapak Ibu selesai mengerjakan itu, nanti akan keluar nilainya, ya. Ini hanya sebagai pembukaan MEC. Oke. Nanti juga akan ada batch-batchnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau sudah mengerjakan latihannya sesuai, nanti akan keluar batch-nya. Terus kelihatan di sini, oh sesuainya udah dikerjakan tanggal berapa, ini dia, ini akan kelihatan. Nah, Bapak Ibu nanti mulai mengerjakan ini boleh mulai hari ini boleh mulai besok boleh, masih bingung mengerjakan setelah hari keempat juga boleh. Nah, kalau masih bingung lagi nanti japri saya aja Bapak Ibu. Jelas sekarang saat ini mungkin Bapak Ibu belum punya gambaran kalau yang belum pernah mengikuti webinar Microsoft ya. Tapi nanti akan saya ulang lagi Bu. Tenang aja Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk yang awal ini saya hanya mengenalkan MEC bahwa di Microsoft itu ada yang namanya Microsoft Educator Community atau Computer Center di mana Bapak Ibu bisa belajar sambil ujian, melakukan asesmen ujian kecil-kecilan seperti itu. Nah, di MEC juga Bapak Ibu bisa belajar banyak hal. Antara lain, training-training di sini disediakan Bapak Ibu. Ada learning path itu, misal Bapak Ibu pengen belajar apa? Bapak Ibu pengen belajar center learning itu 21 center learning itu seperti apa sih? Diklik aja kemudian belajar. Kemudian pengen ngerti Windows 10 itu seperti apa sih? Silakan diklik. Terus pengen ngerti nih, oh saya pengen ngutik bikin form dah. Form itu apa sih? Diketik aja di sini. Kemudian nanti akan keluar form, materi tentang form. Mana kok nggak keluar? Sorry. Sway. Nah, Sway itu ada di Akademi, di Office 365 Teacher Academy. Oke, Bapak Ibu. Saya rasa pembukaan untuk MEC, tempat Bapak Ibu belajar mandiri, segitu aja. Nanti Bapak Ibu diutik-utik sendiri ya. Sekali lagi jangan takut melakukan kesalahan, nanti kalau bingung Bapak Ibu boleh japri saya. Nanti akan saya bagikan nomor telepon saya atau Pak Nafid boleh membagikan nomor telepon saya ke teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti ingin curhat ke masalah ini ke saya. Nah, kita lupakan masalah MEC. Nanti Bapak Ibu bisa belajar mandiri di MEC di rumah, gampang banget Bapak Ibu ya. Nah, MEC udah. Nah, sekarang kita baru masuk ke Teams. Teams apa sih? Teams itu aplikasi semacam LMS dari Microsoft. Jadi kalau di aplikasi Zoom atau Webex, Bapak Ibu hanya bisa menggunakan untuk video conference. Di Teams, Bapak Ibu bisa lebih dari itu. Bapak Ibu bisa melakukan video conference seperti ini dengan murid-murid. Bapak Ibu juga bisa menghimpun tugas murid-murid. Bapak Ibu bisa melakukan ujian untuk murid-murid dan lain sebagainya. Oke. Sama seperti ketika Bapak Ibu tadi itu masuk ke Microsoft Educator Community, masuk ke sini tadi, masuk ke sini. Bapak Ibu ketika masuk ke mengaktifkan Office 365 atau ingin menggunakan Teams, Bapak Ibu masuknya ke portal.office.com. Portal.office.com. Saya akan tunjukkan apa itu portal.office.com. Sambil nunggu ini, kok sudah masuk? Saya logout dulu deh. Oh iya, otomatis masuk Bapak Ibu, maaf saya nggak perlu logout ya. Otomatis masuk karena tadi sebelumnya kan saya membuka MEC.
Ini ya, masih aktif ya. MEC ini tadi kan saya masuknya menggunakan akun wilujengjatiningsih@guruinovatif.net. Nah, karena MEC itu terintegrasi dengan Office 365, maka ketika saya mencoba masuk ke Office 365 saya, dia otomatis langsung terbuka seperti ini. Ya, saya akan mengulangi deh. Saya akan logout dulu. Mungkin ada beberapa yang tertinggal. Saya akan logout. Jadi Bapak Ibu masuknya nggak usah pakai MEC dulu bisa. Nggak usah masuk ke MEC ini bisa. Langsung aja ke portal.office.com. Oke. Teams adalah bagian dari Office 365. Office 365 itu apa sih? Office 365 itu sama seperti Office, aplikasi Office yang sudah biasa Bapak Ibu gunakan di laptop atau di desktop atau di PC. Bedanya apa? Bedanya kalau Office 365 itu Office yang versi online. Jadi Office yang versi online dan dia lebih powerful, lebih banyak fitur-fiturnya. Kalau di Office yang biasa Bapak Ibu gunakan, biasanya kan itu hanya Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, Access, apalagi dan lain sebagainya. Nah, kalau di Office 365 dia lebih banyak lagi. Lalu, di mana sih mengakses Office 365? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Office 365 itu adalah Office yang versi online. Maka kita ngaksesnya pun yang versi online. Jika ada pertanyaan seperti ini, loh, emang Office 365 nggak ada yang versi desktop? Ada, Bapak Ibu. Office 365 ada yang versi desktop, tapi itu yang berbayar. Kalau saat ini kita menggunakan Office 365 yang tipe A1, tipe yang nggak bayar. Ya, kita yang gratisan, tapi jangan khawatir meskipun gratisan ini juga keren, ini juga powerful. Nah, kembali ke tadi, gimana mengaksesnya Office 365? Mengaksesnya Office 365 itu di alamat website portal.office.com. Iya, portal.office.com. Saya tekan enter. Nah, jika tadi Bapak Ibu sudah pernah login menggunakan akun Bapak Ibu, maka akan tertulis di sini, akan tersimpan bahwa di historinya akan tersimpan bahwa Bapak Ibu sudah pernah login di komputer ini menggunakan akun Bapak Ibu. Seperti ini, tadi saya login menggunakan wilujeng@guruinovatif.net, maka komputer saya ini bisa mendeteksi, oh, si Wilujeng Jatiningsih tadi itu sudah pernah masuk. Nah, maka Bapak Ibu ditanya, mau pakai mana? Mau pakai akunnya yang tadi sudah pernah masuk, yaitu akun kita, Wilujeng Jatiningsih, atau mau masuk menggunakan akun lain? Misal Bapak Ibu punya email akun Office 365 lebih dari satu, boleh. Silakan use another account. Nah, karena saya tadi sudah pernah masuk dan saya malas ngetik lagi, katakanlah seperti itu, maka saya klik aja Wilujeng Jatiningsih. Saya ketik di sini, Lulut. Oke. Kita ketik passwordnya di sini. Kemudian sign in. Nah, sama seperti tadi ada pertanyaan, mau terus masuk atau enggak? Saya pilih jawaban no. Kalau Bapak Ibu tipe orang yang mudah lupa dengan passwordnya dan Bapak Ibu saat ini membuka dengan laptop Bapak Ibu boleh pilih yes. Jadi pilihan yes itu alternatif untuk yang suka lupa passwordnya dan yang yakin bahwa passwordnya salah. Komputer ini dipakai untuk dirinya sendiri. Kalau saya jawab no karena saya punya banyak akun dan saya sering gonta-ganti akun. Nah, ini dia Bapak Ibu tampilannya Office 365. Bapak Ibu, mohon izin minum. Jangan lupa sediakan air minum di sebelahnya Bapak Ibu ya. Kita duduk berlama-lama, jangan lupa Bapak Ibu sediakan air putih di sebelahnya. Biar ginjal kita tetap sehat. Oke, ini dia yang namanya aplikasi Office 365. Saya klik di sini. Nah, di Office 365 itu banyak sekali aplikasinya Bapak Ibu. All apps. Di sini ada scroll ke bawah.
Kalau yang di office biasanya, Bapak Ibu biasa dengan PowerPoint, ya kan? Ada juga Word, ada juga Excel. Mana Excel nggak kelihatan? Oh, ini ada Excel. Ada juga apalagi Bapak Ibu? PowerPoint sudah, Excel sudah, Word sudah, OneNote juga ada. Nah, di Office 365, Bapak Ibu punya banyak sekali fitur-fitur. Ada Class Notebook, ada Drive, ada Excel, ada Form, ada Kaizala, dan lain sebagainya. Jujur, saya sendiri belum mencoba semuanya. Yang pernah saya coba baru kalender, Class Notebook, Excel, Form, Kaizala, OneDrive, OneNote, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Staff Notebook, Teams, Word. Masih banyak yang belum saya coba, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bereksplorasi nanti ya. Nah, hari ini kita akan ngulik-ngulik tentang Teams. Jadi, kalau saat ini kondisinya kita itu nggak bisa ketemuan dengan anak-anak, Teams adalah alternatif yang tepat untuk melakukan telekonferensi dengan anak-anak. Kenapa? Karena dengan Teams kita bisa melakukan pembelajaran dua mode pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Pembelajaran sinkronus itu, tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Pertama pembelajaran asinkronus. Pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus itu sama seperti ketika kita berada di dalam sebuah kelas, di mana kita bisa berinteraksi langsung dengan murid. Kalau murid ada yang nggak nyimak, kita langsung bisa tanya, "Heh, kenapa kok nggak nyimak? Ngantuk ya?" Bisa langsung seperti itu. Atau ketika kita ingin melakukan assessment dalam bentuk tanya jawab, kita bisa langsung tanya ke siswa, "Hai A, bisa nggak menjelaskan apa makna dari bla 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 seperti itu?" Dan si murid akan langsung menjawab. Hubungan langsung menjawab, interaksi yang langsung itu namanya pembelajaran atau interaksi sinkronus. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita sedang melakukan proses pembelajaran asinkronus. Pembelajaran sinkronus, tapi secara virtual. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini kepada siswa. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, ah, siswa saya belum punya akun Office 365. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita bisa men-setting sebuah meeting atau telekonferensi seperti ini di mana siapa saja bisa gabung. Jadi tidak harus punya akun. Hari ini, meeting hari ini kami setting siapa saja boleh masuk. Sebagai pengalaman Bapak Ibu bahwa tanpa akun pun siswa bisa masuk ke dalam sebuah meeting seperti ini. Betapa menyenangkannya kan kalau siswa itu bisa ketemu langsung dengan gurunya. Dan enaknya lagi menggunakan Teams, saat ini Teams juga di cover di pulsa kuota Merdeka Belajar ya. Jadi di Teams itu ada kuota Merdeka Belajar masuk ke dalam aplikasi yang di backup oleh kuota Merdeka Belajar. Jadi jangan khawatir dengan pulsa siswa akan habis. Nah, tadi saya ulangi, sinkronus itu Teams bisa digunakan untuk pembelajaran mode sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu seperti ini, jadi kita bisa langsung berinteraksi secara langsung meskipun virtual. Kalau asinkronus itu contohnya seperti ini. Kalau di kehidupan nyata, anak-anak tolong kalian kerjakan PR nih, pura-puranya PR. Anak-anak tolong kalian kerjakan di rumah halaman sekian. Minggu depan kita kumpulkan. Jadi interaksinya nggak secara langsung. Jadi anak-anak mengerjakan, mengumpulkannya minggu depan. Di Teams bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal ngasih tugas. Share tugas, pelajari materi ini, kemudian kalau ada pertanyaan silakan tanya. Tanya di kolom chat berikut ini. Jadi responnya anak-anak dan responnya Bapak Ibu kan nggak langsung. Kalau seperti ini kan langsung bisa saut-sautan seperti itu. Kalau asinkronus itu nggak bisa, nggak di setting nggak bisa saut-sautan, nggak bisa apa? Saling berkomunikasi langsung. Seperti chat itulah. Seperti kita japrian menggunakan WA. WA itu modenya asinkronus. Kenapa? Karena dia nggak langsung respon kita. Nunggu dulu.
Halo Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita akan mencoba aplikasi Teams ya Bapak Ibu ya. Aplikasi Teams itu letaknya di sini. Ini dia ada tulisannya Teams. Ada tulisannya Teams. Klik, tunggu Microsoft Teams. Ini dia. Nah, nanti ketika Bapak Ibu ngeklik fiturnya ikonnya tim tadi itu akan ada pertanyaan. Timnya mau dibuka pakai aplikasi apa mau dibuka di web? Ya, mau dibuka pakai aplikasi atau mau dibuka di web? Kalau mau buka aplikasi, maka klik aja aplikasinya nanti akan terbuka ini. Ini adalah aplikasi Teams. Ya, ini adalah aplikasi Teams. Mana Bapak Ibu kelihatan di sini ya. Ini dia. Oke. Ini adalah aplikasi Teams yang bisa di-download. Kemudian, kalau Bapak Ibu pingin bukanya yang versi web, pilih aja Use the Web Application Instead. Diklik aja. Tampilannya seperti apa kalau yang versi web? Nah, kalau yang versi web itu berarti Bapak Ibu nggak perlu install. Seperti ini. Apa kekurangan dan kelebihannya ketika uh, ketika yang versi web sama yang versi aplikasi. Ini yang versi web, ini yang versi aplikasi, ya. Yang ini yang saya gesernya ada kalendernya. Ini yang versi aplikasi, yang di belakang ini adalah versi web. Bedanya apa sih? Bedanya kalau Bapak Ibu menginstal aplikasi Teams, jadi menginstal aplikasi Teams, maka Bapak Ibu programnya nggak terlalu berat. Kalau butuhnya Teams, Bapak Ibu ya hanya buka Teams saja. Bapak Ibu nggak perlu login ke portal.office.com. Cukup, cukup, cukup sudah, cukup di double klik ini aja mana Teams saya ya. Cukup Teams-nya di double klik gitu aja, maka dia sudah terbuka aplikasinya tim. Jadi nggak perlu ke portal.office.com, nggak perlu. Kalau yang versi web, maka Bapak Ibu perlu ke portal.office.com. Akan terbuka semuanya. Itu yang kadang membuat lelet. Nah, kalau butuhnya Teams, maka sangat kami sarankan, Bapak Ibu menginstal Teams di laptopnya atau di HP-nya. Kenapa? Karena ketika butuh mau membuat pertemuan dengan siswa, cukup dibuka Teams-nya aja, nggak perlu masuk ke portal office.com, Bapak Ibu sudah nyala Teams-nya. Itu sangat memudahkan, sangat ringan ya di proses kerjanya. Nah, perbedaan yang kedua, kalau di Teams yang versi ini, yang versi web ini, tidak ada mode live meeting. Kalau yang versi aplikasi ada live meeting. Apa itu mode live meeting? Jadi di Teams itu ada dua Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan, saya praktekkan langsung ya. Di Teams itu kalau meeting ada dua. Ada yang meeting seperti yang kita lakukan seperti ini, di mana Bapak Ibu bisa langsung mengomentari apa yang saya sampaikan secara real time, secara sinkronus. Nah, kalau yang versi live event itu seperti ketika Bapak Ibu melihat televisi. Bapak Ibu ketika melihat televisi kan hanya bisa melihat, nggak bisa komen. Sama seperti ketika Bapak Ibu melihat YouTube. Bapak Ibu ketika melihat YouTube kan hanya bisa melihat, nggak bisa komen. Bisa sih komen, tapi komennya harus di chat room ya, harus di kolom komentarnya si YouTube. Sama ketika Bapak Ibu melihat televisi, Bapak Ibu paling mau komen kalau ada si pembawa acaranya, silakan komentar di nomor berikut seperti itu. Nah, di Teams yang versi live event tuh bisa seperti itu. Jadi yang live event itu seperti nonton televisi. Kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau yang meeting seperti kita ini, kita bisa berinteraksi langsung. Saya bisa melihat wajah Bapak Ibu bisa melihat saya. Kalau yang di live event, nggak bisa. Bapak Ibu aja bisa melihat saya, tapi saya nggak bisa melihat wajah Bapak Ibu. Kalau yang di versi meeting, pesertanya hanya terbatas sekitar 300-an. Kalau yang di live event bisa sampai 10.000. Seperti itu. Oke, sekarang hal yang paling gampang dulu akan saya praktekkan kepada panjenengan agar kalau panjenengan nanti
panjenengan. Agar jika Bapak Ibu nanti tuh pengen melakukan video conference seperti ini ke anak-anak, ingin menyapa anak-anak secara langsung, Bapak Ibu bisa menggunakan Teams ya. Caranya gampang banget Bapak Ibu. Di sini ada kalender. Di sini ada kalender di sebelah kiri ya. Nah, ini adalah jadwal kalender saya hari ini. Ini adalah jadwal kalender saya hari ini. Jika saya ingin membuat jadwal kalender untuk besok, saya bisa buatnya. Caranya di sini pojok kanan atas, silakan diklik. Nah, ini dia yang tadi saya sampaikan. Meeting itu ada dua. Yang satu schedule meeting seperti ini, yang kita lakukan seperti ini, di mana Bapak Ibu bisa berinteraksi langsung dengan siswa, atau live event. Kalau live event seperti yang televisi tadi. Kita akan nyoba membuat yang schedule meeting. Saya klik ini. Nah, di sini kita buat judul meetingnya tuh kita mau bikin meeting apa sih? Misal, untuk teman-teman yang di TK, bisa juga loh ya digunakan ya. Jadi kalau di TK itu yang pegang HP kan biasanya orang tua. Nah, nanti dengan Teams malah bisa mendekatkan hubungan orang tua dan anak. Kenapa? Karena ketika anak-anak melihat Teams pasti dalam pendampingan orang tua dong. Nah, itu yang membuat tim bisa mendekatkan hubungan orang tua dan anak. Misal di sini title-nya itu adalah judul meetingnya apa. Misal saya mau bikin pengarahan PTS online, katakanlah seperti itu ya. Sebentar lagi kan mungkin ada beberapa tempat yang belum PTS. Pengarahan PTS online. Nah, ini nanti ditujukan ke anak-anak yang katakanlah belum punya akun Office 365. Bisa banget Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu menuliskan judulnya, di bawahnya sini yang ada tanda orangnya ini, silakan dimasukkan at least setidaknya satu orang teman saja yang sudah punya akun Office 365. Contoh di sini saya masukkan, contoh ada nggak Lulut? Oke ini, saya masukkan Lulut Wilujeng, ini adalah akun saya. Satu aja cukup Bapak Ibu. Kalau mau dua juga boleh, tiga boleh, empat boleh, terserah. Nah, pengarahan PTS online itu mau dilaksanakan kapan? Bisa dilaksanakan tanggal 7, besok ya, tanggal 7. Jamnya jam berapa? Misal pukul 8 pagi. Jangan lama-lama, 30 menit aja, karena mungkin anak-anak bosan. Bapak Ibu, mohon dimatikan mikrofonnya ya. Ibu, ya mikrofonnya masih nyala. Iya. Terima kasih. Punya orang, Bapak enggak? Terima kasih Bapak. Kemudian, oke. Kemudian kita tentukan misal waktunya pengarahan 30 menit. Kita tentukan di sini 30 menit atau 1 jam boleh. 1 jam seperti ini. Udah Bapak Ibu, gini aja. Kemudian diklik send. Send. Nah, nanti kok belum keluar? Celing. Oh, jam 7 ya di sini ya. Oh ya. Oke. Tadi saya membuat jam 7 ini. Nah, kalau ingin mengedit, siapa sih yang boleh apa namanya? Yang boleh masuk ke dalam acara webinar pengarahan PTS online tuh silakan diklik aja. Klik kemudian edit. Setelah itu kita tunggu. Oke dia ini dia. Di meeting option ini Bapak Ibu. Di meeting option Bapak Ibu bisa klik, boleh klik. Kemudian akan dibukakan apa namanya tab di sebelahnya ya. Nah di sini Bapak Ibu boleh ngatur nih. Karena murid Bapak Ibu kan belum punya akun Office 365 nih. Nah Bapak Ibu boleh ditentukan di sini. Who can bypass the lobby? Silakan diklik everyone. Nah, artinya nanti anak-anak pun juga boleh
bisa masuk ke teleconference yang Bapak Ibu buat tanpa perlu login ke akun Office 365. Jadi mereka cukup install aplikasinya Teams di laptop atau di HP mereka, kemudian mereka klik link join yang Bapak Ibu buat. Setelah itu mereka akan diarahkan ke room atau room tempat meeting Bapak Ibu dilaksanakan. Nah, saya ulangi, who can bypass the lobby? Kalau untuk anak-anak yang belum punya akun Office 365, silakan diklik everyone ya. Kalau pingin hanya rapat internal, misal dihadiri oleh teman-teman staff, silakan diklik people in my organization. Jadi nanti hanya orang-orang di organisasi yang bisa melakukan meeting. Sekali lagi, kalau untuk anak-anak yang belum punya akun Office 365, silakan diklik everyone. Setelah itu, siapa yang dapat presentasi? Nah, kalau yang diklik presentasi itu everyone, maka anak-anak yang belum punya akun Office 365 pun bisa presentasi, bisa share screen seperti ini. Nah, hal ini bisa diterapkan misal seperti ini. Misal Bapak Ibu ngajar anak kelas 10 katakanlah ya. Misal Bapak Ibu ngajar anak kelas 10 atau kelas 9. Ketika Bapak Ibu pengen mereka presentasi, tolong dong dipresentasikan proyeknya kemarin, tolong dipresentasikan PowerPoint-nya ketika membuat apa ya, buat sesuatu lah. Nah, dengan ketika yang dipilih who can present-nya everyone, maka anak-anak pun bisa mempresentasikan PowerPoint-nya. Sama seperti ini. Bisa mempresentasikan layarnya sama seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin memastikan bahwa hanya Bapak Ibu yang bisa menyampaikan materi, termasuk bisa merekam acara, maka Bapak Ibu pilih saja only me. Jadi hanya Bapak Ibu yang menjadwalkan meeting ini yang bisa presentasi. Ketika Bapak Ibu join dengan seseorang, Bu pengen orang itu hanya panjenengan, hanya Bapak Ibu dan orang lain yang Bapak Ibu undang yang bisa presentasi, maka pilih aja ini. Pilih specific people. Nah, dalam specific people nih, silakan diklik namanya. Salah seperti ini. Jadi, nanti yang bisa presentasi hanyalah saya dan orang yang bernama Lulut Lujeng ini. Oke. Jika settingan ini sudah selesai, silakan diklik save. Silakan diklik save. Oke. Dan mohon maaf Bu Lulut. Iya. Mohon maaf Bu Lulut. Ibu jadi izin sebentar kah? Oh, masih belum Ibu, nanti kurang lebih 10 menit lagi. Terima kasih mengingatkan Ibu. Iya, terima kasih mengingatkan Ibu. Ya. Nah, dengan seperti ini Bapak Ibu sudah menjadwalkan meeting atau telekonferensi untuk murid-murid Bapak Ibu ya. Sudah dipastikan bahwa everyone yang bisa join, maka murid-murid Bapak Ibu entah itu punya akun Office 365 atau tidak, dia bisa join. Syaratnya dia harus menginstal aplikasi Teams di HP atau laptopnya mereka. Nggak perlu punya akun dulu. Oke. Nah, kalau pengen punya akun murid-murid gimana? Nanti di akhir sesi hari keempat saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun untuk siswa secara gratis ya Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ke tab yang tadi. Nah, ke tab yang tadi. Kalau meeting option kan ini. Nah, kalau yang ketika menjadwalkan ini. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu sudah men-setting siapa yang boleh ikut dan siapa yang bisa presentasi, jam berapa nanti ketemuan dengan anak-anak. Nah, saatnya Bapak Ibu mengambil link untuk anak-anak, di mana anak-anak itu bisa join link. Bisa terlihat di sini Bapak Ibu ada tulisan Join Microsoft Teams Meeting. Disinilah tempatnya link yang harus Bapak Ibu ambil. Nah, caranya ngambil gimana? Mouse itu diarahkan ke sini. Kemudian klik kanan aja. Nah, keluar banyak. Beberapa komputer pilihannya hanya copy link.
Kalau ini kebetulan banyak sekali ya. Pilih aja copy link. Copy link. Atau ada juga yang istilahnya copy location. Nah, itu bisa. Jadi istilahnya nanti ketika beda komputer, beda versi Windows, beda versi browser, nanti juga beda tampilannya ya Bapak Ibu ya, tampilannya ya. Intinya nanti kalau ingin mengambil linknya, silakan diklik aja tulisan Join Microsoft Teams Meeting. Kalau ini di mana-mana sama, tulisannya Join Microsoft Teams Meeting itu sama. Hanya ketika diklik kanan, ada yang hanya 2 pilihan saja, copy link sama copy apa itu saya lupa. Pilih aja copy link. Copy link atau copy location. Setelah copy link, baru Bapak Ibu boleh nge-share ke anak-anak. Mau pakai apa nge-share-nya? Boleh pakai WA, boleh pakai apapun ya. Nah, kalau ketika Bapak Ibu ngopi link ini, linknya tuh panjang banget Bapak Ibu. Nah, kalau panjang banget tuh rasanya kan nggak enak untuk dilihat. Bapak Ibu bisa memendekkan. Pendekkannya boleh terserah, mau pakai SID boleh, mau pakai tiny URL boleh, mau pakai Bitly yang bisa kita gunakan juga boleh. Sekarang saya akan menemukan yang pakai Bitly aja. Di sini ada tombol tab, saya klik, saya buka tab baru. Kemudian di sini saya ketik bitly.com. Nah, seperti ini. Ting. Nah, tampilannya seperti ini. Shorten your link, klik kanan, dan tempelkan atau paste link yang tadi sudah kita copy. Panjang banget ini ya, ini panjang banget. Nah, setelah itu baru shorten. Nah, ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu share ke anak-anak. Boleh via WA nge-share-nya, atau boleh lewat Telegram, boleh lewat Kaisala, terserah aplikasi chat yang Bapak Ibu yang biasa Bapak Ibu gunakan apa, silakan di-share di katakanlah mungkin di WA grup kelas, boleh seperti itu, silakan. Nah, sebagai catatan untuk yang versi seperti ini, yang biasa kita gunakan seperti ini, yang saat ini kita gunakan ini ya, batasannya siswa itu saya yang pernah pakai secara teori dulu bunyinya 250 ya. Kemudian 250 peserta, sorry. Secara teori bunyinya aturannya 250 peserta. Kemudian pernah dinaikkan lagi sampai 350 peserta, kemudian diturunkan lagi sampai 300 peserta. Nah, yang pernah saya coba, saya itu pernah mencoba 300 sekian, tapi nggak sampai 350. Baru-baru ini aja ya, kalau nggak salah minggu lalu. Minggu lalu itu kami pernah mencoba yang sistem seperti ini itu 300, nggak sampai 350, 300 lebih. Katakanlah antara 300 sampai 350. Nah, ketika Bapak Ibu membuat meeting seperti ini, yang harus Bapak Ibu pertimbangkan adalah berapa anak yang nanti kira-kira akan hadir di dalam meeting. Misal, sekolah nih Bapak Ibu, katakanlah sekolah yang gede, yang jumlah pesertanya itu yang jumlah siswanya itu sampai 1000. Bapak Ibu harus mengatur strategi biar amannya, katakanlah buat 4 kali meeting. 250, 250, 250, 450. Jadi seperti itu. Jangan hanya membuat satu meeting, satu room seperti ini, yang nanti isinya 1000 orang. Takutnya nanti nggak sampai, nggak muat. Kenapa? Karena ada batasannya dalam penggunaan tim itu. Kecuali jika Bapak Ibu menggunakan live event. Kalau live event itu bisa sampai 10.000. Saya coba ini ya. Cara membuat live event tuh gampang. Silakan diklik di sini, kemudian klik live event. Nah, tentukan misal ini percobaan pengarahan PTS online seluruh kelas, katakanlah seperti itu ya. Terus kapan? Ini katakanlah besok pukul 8. Pukul 9 aja deh, pukul 9 sampai pukul 10. Saya bertindak sebagai produser. Lalu siapa yang bertindak sebagai teman? Boleh pakai teman, boleh enggak. Kalau pakai teman, saya mau mengundang seseorang di sini.
Nih, diundang ya. Jadi saya produsernya dan yang saya undang ini adalah presenternya. Kemudian saya klik next. Nah, problem is kalau menggunakan live event mungkin ini publiknya nggak aktif. Jadi kalau publiknya aktif seperti ini berarti siapa saja bisa join ke live event ini. Kalau nggak aktif maka harus login dulu. Harus login dulu kalau mau menggunakan live event. Nah, jadi silakan Bapak Ibu cek di dalam apa namanya di live event Bapak Ibu yang publik ini aktif nggak? Karena nggak semuanya aktif ya, hanya beberapa orang aja yang aktif. Kalau mau aktif itu ada berbayar, pakai tipe yang Office 365 yang A3. Setahunnya kalau nggak salah terakhir beli kemarin 760.000 belum PPN. Itu untuk per tahun, 1 tahun 1 akun. Saya bukan promosi, cuma kebetulan di organisasi kami, sekolahan kami juga beli 1 akun aja, 1 akun hanya untuk woro-woro, untuk live event seperti ini. 1 akun digunakan untuk live event seperti ini. Ya, saya ulangi, kalau live event itu tidak semuanya yang publik ini aktif. Yang pasti aktif adalah yang berbayar atau yang admin global. Yang global admin itu berbayar. Maaf, yang global admin itu kemungkinan dia publiknya aktif. Nah, kalau Bapak Ibu pingin siapa saja boleh ikut, maka diklik aja publik. Setelah itu, schedulekan. Udah, sama seperti tadi, ambil get attendee link ini untuk diambil linknya dan diberikan ke anak-anak. Klik copy ya, sudah di copy. Kemudian karena panjang banget, jangan lupa dipendekkan. Dipendekkan di sini, shorten. Oke, itu tadi caranya membuat meeting. Mana tadi? Seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Itu tadi bedanya. Nah, kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat, tadi kan saya membuat meeting ya, yang live event ya, yang di sini pengarahan PTS online, yang saya buat menggunakan menggunakan schedule meeting, yang live event kok nggak keluar di sini? Mari kita lihat di sini. Mari kita lihat kalender ini. Saya akan update kalender saya. Nggak keluar. Jangan-jangan saya salah ngasih jadwal deh. Seharusnya keluar Bapak Ibu ya. Seharusnya keluar. Oke. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan ke panitia bahwa saya nanti pukul 14.15 mohon izin keluar sebentar untuk melakukan cek log. Monggo Bapak, saya butuh 5 menit, ya sampai 5 menit sih untuk cek log. Sambil nunggu saya cek log, mungkin ada pertanyaan, saya minta tolong moderator untuk merekap pertanyaannya, nanti akan saya jawab ya. Oke, saya serahkan ke moderator 5 menit aja. Bentar ya Ibu ya, bentar. Baik, terima kasih Ibu Lulu. Kami persilakan untuk izin backlog dulu, dan bagi Bapak Ibu kami ingatkan untuk mengisi yang telah di grup Telegram. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya, saya dulu aja kembali mengenai tata tertib, karena tadi belum sempat saya bacakan secara detail. Mohon untuk diperhatikan Bapak Ibu agar besok lebih bagus lagi mengenai keikutsertaan Bapak Ibu dalam forum ini. Jadi tata tertib peserta pelatihan dalam jaringan pemanfaatan aplikasi Office 365 untuk pembelajaran daring. Yang pertama, tentu saja harus menyediakan koneksi internet yang bisa terhubung dengan kegiatan pelatihan.
Kemudian menyediakan perangkat komputer atau laptop dengan spesifikasi hardware dan software yang sesuai dengan skema. Berikutnya hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Tadi saya mohon maaf karena ada trouble pada perangkat kami sehingga ada keterlambatan, mudah-mudahan besok lebih tepat waktu. Berikutnya mengisi daftar hadir pada tautan atau link yang dibagikan saat pelatihan berlangsung. Berikutnya mengikuti kegiatan pelatihan dari awal hingga selesai, meliputi pembukaan, pelatihan, uji kompetensi, dan penutupan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini nanti tidak hanya sekedar ikut seperti webinar, tetapi ada kegiatan pelatihannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti praktek seperti itu. Berikutnya wajib menyalakan kamera aplikasi video conference dan mematikan atau ketika mengikuti pelatihan. Berikutnya mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang sudah dilakukan, mempelajari semua yang terbuka dan sampai ada kegiatan kekalian menaruh untuk mendukung kegiatan pelatihan. Baik Bapak Ibu, sepertinya ini Bu Lulu sudah join kembali Ya, Bu. sudah. Sudah siap Ibu? Sudah siap, terima kasih. Oke, saya kebetulan waktu panjenengan, baik. ya, ketika Ibu Tri tadi membacakan aturannya untuk kita melakukan webinar di tempat ini, ada pertanyaan yang masuk nih, bagaimana cara, iya, saya langsung dibaca ya. Oke, saya baca langsung pertanyaannya dari Ibu Titi Kurniawati. Bagaimana cara tahu jumlah siswa yang ikut meeting? Dan apakah harus dibuat link daftar hadir untuk mengetahui siswa yang hadir? Oke, Ibu akan saya jawab pertanyaannya sambil saya share screen ya. Saya share screen. Oke. Oke, ini adalah screen saya. Udah nampak ya, Bu ya? Ini dia. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan Bapak Ibu ya. Nih, bagaimana cara tahu jumlah siswa yang ikut meeting dan apakah harus dibuat daftar meeting? Melihat jumlah peserta yang meeting itu dari sini Bapak Ibu. Di sini ada 2 orang itu, ada tanda 3 ini. Silakan diklik di sini. Nanti akan terlihat berapa orang yang hadir. Ada 37 tambah 33 tambah 1. Oke ya, berarti berapa? 37 tambah 33 tambah 1. Ada 70-an ya, ada 71 orang. Jadi bisa terlihat di sini Bapak Ibu, ada 37 tambah 33 dan tambah 1 orang yang hadir. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah butuh daftar hadir? Nah, jika Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu sudah memasang Office 365 di sekolahannya dan Bapak Ibu men-setting meetingnya itu hanya diikuti oleh orang-orang dalam organisasi, maka Bapak Ibu bisa langsung mendownload yang namanya attendee list. Tempatnya di sini. Kita akan mencoba mendownload attendee list ya, tempatnya di sini. Klik, kemudian download attendee list. Akan kita lihat bagaimana hasilnya attendee list itu. Klik, download. Lalu, kita cek di sini attendee list-nya. Download. Oke, ini nih, meeting attendee. Akan kita lihat seperti apa sih meeting attendee itu. Nah, bisa terlihat di sini Bapak Ibu secara otomatis terlihat siapa saja yang masuk. Ini kok belum keluar, kok udah keluar ya. Nah, ini yang masuk. Abaikan yang live nih ya. Dia bisa terekap kapan dia masuk, kapan dia keluar. Secara otomatis. Oleh karena itu, tadi saya sarankan nah ini ada tulisan di sini live CID 1 dan ini ada 2.
Ini ya. Berarti ketika ini, entah ini Bapak, entah Ibu, join, beliaunya ini tidak memasukkan namanya atau tidak login. Karena meeting kita hari ini itu kami set siapa saja boleh join. Nah, maka yang seperti ini dipastikan dia bukan orang yang tidak punya akun, satu. Dan bisa dipastikan juga bahwa beliaunya ini ketika masuk tidak mengetikkan nama. Jadi tidak mengetikkan nama, kan ketika kita join link tanpa sebagai tamu, saya ulang, saya repeat ngomongnya ya. Saya ulangi lagi. Meeting ini tadi sudah kami set siapa saja boleh join sebagai tamu ya. Maka ketika Bapak Ibu ngeklik linknya dan join sebagai tamu, aplikasi Teams akan terbuka. Nah, kemudian ada pilihan join as a guest atau join sebagai tamu. Silakan diklik join as a guest. Kemudian akan keluar kolom yang meminta nama Bapak Ibu. Bapak Ibu namanya siapa sih? Kemudian diketikkan. Seperti di sini Ibu Mustiti. Nah, Ibu Mustiti ini kemungkinan tadi beliaunya itu masuk sebagai tamu, tapi beliau memasukkan namanya dulu sehingga saya bisa menyapa Ibu Musiti, maaf, Ibu Musiti seperti itu. Sedangkan yang live.cid dan bla 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 itu beliaunya masuk sebagai tamu tanpa memasukkan namanya, jadi anonimus seperti itu Bapak Ibu. Ya, enaknya menggunakan Microsoft Teams, Bapak Ibu nggak perlu membuat daftar hadir, nggak perlu pura-pura. Kadang kan orang, maaf ya, kadang orang kalau misal ada dikasih link hadir nggak hadir, kadang beliau-beliau itu masuk absen gitu aja ya. Wes datang nggak datang, yang penting aku absen. Yang penting jejakku terlihat seperti itu. Nah, artinya ada proses sedikit tipu-tipu di situ. Nah, dengan menggunakan tim bisa terekam jejaknya Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu join, kapan Bapak Ibu left, itu terlihat di sini secara otomatis. Mungkin Bapak Ibu bisa nipu juga di sini. Udah masuk aja sambil ngopi-ngopi. Nah, itu kan sudah urusan Bapak Ibu ya. Yang penting setidaknya kita sudah meminimalisir bahwa oh, orang ini sudah masuk. Nanti sama seperti murid-murid Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu men-setting everyone, pastikan anak-anak diminta untuk mengetikkan namanya siapa. Agar Bapak Ibu bisa melihat, oh si A udah masuk, si B udah masuk, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, udah. Itu tadi, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau pengen melihat pertanyaan di sini nih. Ada kolom question ini. Oke. Apakah saat membuat scheduling Teams harus menambahkan orang lain? Harus. Satu paling tidak. Karena ketika kita tidak menambahkan orang lain, linknya itu nggak akan keluar. Saya akan memberikan contoh ya. Saya akan memberikan contoh ketika saya membuat schedule tanpa memasukkan siapapun. Saya close di sini dan saya akan membuat link. Ini saya membuatnya di aplikasi Teams ya. Enggak, ding. Oh, saya masih di ini, masa di web. Saya akan menschedulekan schedule tanpa melibatkan orang. Sengaja saya kasih dulu seperti itu biar saya lebih gampang menandai. Nah, schedule-nya ini mau saya buat nanti pukul katakanlah pukul 5 sampai 5.30 tanggal 6 ya, tanggal 6 pukul 5 sampai 5.30 dan add required attendee-nya saya kosongin. Oke, saya kosongin. Kemudian saya save aja. Saya save. Nih. Kemudian saya pingin ngambil linknya. Saya pingin ngambil linknya, saya klik edit. Nggak ada join linknya. Beda sama yang tadi, saya close. Sama yang ini. Edit. Nih, join Microsoft Teams Meetings-nya ada. Dia ada link join-nya. Karena ada satu orang yang saya undang di sini. Kalau nggak saya undang, nggak ada yang saya undang, maka mana tadi? Ini. Dia nggak ada linknya, karena di sini nggak ada. Sekarang saya coba saya tambahin. Lulut. Nih.
Saya send update. Keluar. Saya buka lagi. Nah, tombol join-nya ada. Dan ketika saya buka edit, link untuk join meetingnya ada. Jadi, yes, apa namanya, link join. Oke, saya ngintip apakah ada pertanyaan lagi. Senang kalau Bapak Ibu aktif gini ya. Oke. Apakah Teams bisa langsung export live di YouTube? Bisa, pakai OBS bisanya ya. Kalau saya ini belum pernah nyoba, tapi teman saya udah nyoba. Jadi saya belum pernah nge-live kan Teams, tapi teman saya udah pernah nyoba. Jadi butuh aplikasi lain yang namanya OBS. Nah, menggunakan OBS itu yang bukan keahlian saya. Tapi yang jelas bisa, tapi membutuhkan bantuan aplikasi lain seperti OBS atau apalah namanya, saya juga nggak tahu. Oke, izin bertanya Bu, Bu Septa. Oke. Oke, sama seperti pertanyaannya Pak Ahmad Haris ya, apakah bisa streaming? Streaming bisa, tapi butuh aplikasi lain. Jadi nggak bisa langsung connect ke YouTube, nggak bisa. Tapi butuh aplikasi lain yang, karena katanya namanya OBS. Seperti itu Pak. Kalau mau record juga bisa. Jadi record dulu, kemudian baru di-upload. Itu seperti itu bisa. Kalau nggak salah tadi sudah ada yang record ya. Di sini tadi, ini kalau ini tandanya merah seperti ini. Jadi dia sudah nge-record. Nah, ini saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Kalau ini sudah merah seperti ini, jangan sekali-kali Bapak Ibu ngotak-ngotik yang ada di sini. Ini. Jangan Bapak Ibu iseng-iseng stop recording. Kasihan yang udah ngerekam. Nah, untuk memastikan siapa sih yang boleh nge-record, di meeting option tadi, pastikan presenternya hanya orang-orang tertentu. Kalau kebetulan ini tadi saya set yang ini meeting optionnya tadi itu saya pilih nanti bentar ini mana tadi? Ini meeting option. Saya pilih meeting option. Oh, di sini udah ada ya Allah. Nah, ini dia. Kalau meeting optionnya hanya Lulut Wilujeng dan saya yang membuat, maka yang bisa merecord hanya saya dan Lulut Wilujeng. Tapi kalau meeting optionnya ini people in my organization, maka siapapun dalam organisasi bisa nyetop, bisa mulai rekam. Tolong jangan iseng merekam, jangan iseng mematikan recordnya ya, kasihan. Jadi seperti itu, kalau pingin memastikan siapa yang bisa ngerekam, termasuk siapa yang bisa presentasi, pastikan hanya orang-orang tertentu yang bisa ngerekam dan yang bisa presentasi. Kalau everyone gini, maka baik orang itu punya akun atau tidak, dia bisa ngotak-ngotik ngerekam. Susahnya, kalau misal Bapak Ibu sebagai pembuat yang memschedulkan ini sudah tekan tombol rekam, tuh, terus ada murid Bapak Ibu yang kreatif gitu, terus iseng dia, klik, tekan rekamnya, udah, mati akhirnya rekamannya. Seperti itu. Jadi pastikan siapa yang bisa merekam itu hanyalah orang-orang yang Bapak Ibu pilih. Specific people, tentukan namanya, kemudian klik save. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi kah? Enggak ya. Belum saya teruskan. Oke, bagaimana cara peserta merekod ini? Tapi jangan saya tunjukkan, tapi tolong jangan ditekan tombolnya ya. Saya tunjukkan, tolong jangan ditekan tombolnya. Ini dia, tempat merekamnya. Ini. Nanti kalau belum, kali ini posisinya sekarang kan stop recording, karena sudah ada yang merekod. Nah, kalau belum ada yang merekod, tulisannya start recording, diklik aja, nanti start recording. Tapi tolong Bapak Ibu jangan sekarang, jangan ditekan ini, karena ini sudah ada panitia yang merekod. Kemudian, bagaimana cara peserta merekod?
Saat membuat schedule maksimal durasinya berapa jam dan itu bayar atau tidak seperti aplikasi lain. Durasinya, mari kita lihat durasinya. Berapa durasi waktu yang disediakan oleh Microsoft Teams ketika kita ingin mengadakan webinar seperti ini. Mari kita cek. Cekidot. Ini dia. Ini tadi pengarahan BTS online. Berapa durasi waktu yang disediakan? Jreng 23 hour 30 menit. 23 jam 30 menit batasan waktunya yang disediakan Microsoft Teams untuk melakukan meeting seperti ini. Kalau di aplikasi sebelah mungkin hanya 2 jam apa ya? Ini bisa sampai 23 jam. Wow, lama sekali. Berarti saat membuat schedule maksimal durasinya berapa jam? 23 jam 30 menit. Sudah terjawab ya. Dan itu bayar atau tidak? Free. Aplikasi ini free untuk sekolah-sekolah. Kalau Bapak Ibu saat ini menggunakan guruinovatif.com, berarti Bapak Ibu masuk ke organisasinya guruinovatif.com. Ini free Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu gunakan selamanya. Saya menggunakan akun ini mulai dari tahun 2016 sampai sekarang masih aktif dan tidak berbayar. Nah, untuk sekolah Bapak Ibu nanti juga bisa seperti ini. Jadi semua warga sekolah itu bisa punya punya akunnya Teams. Caranya bagaimana? Tetap pantengin terus sampai dengan hari keempat nanti ya. Hari keempat akan saya demokan bagaimana mendapatkan akun gratis dari Office 365 untuk sekolah Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bu jawabannya. Satu lagi, apakah kita ada aturan untuk ganti background? Ataukah hanya bisa versi desktop? Kalau yang versi mobile saya belum pernah Pak. Jadi yang versi desktop, versi laptop itu. Oke. Juga apakah meeting option bisa dirubah setelah conference berlangsung? Kalau setelah conference berlangsung, jujur saya belum pernah nyoba Pak. Biasanya saya sebelum conference berlangsung saya rubah. Kalau setelah conference berlangsung, saya belum pernah nyoba. Apakah dalam meeting, presenter atau guru bisa memute seluruh siswa? Bisa. Caranya seperti ini. Ini, show partisipan, kemudian di sini mute all. Twing. Ada pertanyaan seperti ini. Mute everyone. Saya mute. Termasuk moderatornya saya mute. Ya. Ini cara cepat untuk mengemute peserta itu ya seperti ini, termasuk moderator dan hostnya kita mute. Jahat ya. Oke, kita apa lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum kita lanjutkan sesi. Untuk membuat webinar harus menambahkan minimal 1 orang. Pertanyaannya apakah bisa kita menambahkan akun misalnya bukan Office 365? Pertanyaannya apakah kita bisa? Belum bisa. Belum bisa Bapak Ahmad Fauzi. Gitu. Oke. Pak Septa, terima kasih. Jika nanti kita buat akun dengan domain lembaga atau institusi, jika domain yang dibuat habis atau tidak panjang, apakah akun masih bisa diakses? Bentar saya ketawa. Pak Septa, ini sama seperti yang terjadi dengan sekolah saya ya. Sekolah saya itu SMP 1 Sumber Gempol. Ini rahasia umum. Saya sebarkan di sini. Jadi ceritanya domain kami itu telat diperpanjang. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dipakai akun Office 365-nya. Tapi nggak bisa untuk ngirim email. Jadi kalau ada email masuk, dia nggak terima. Tapi kalau sekedar untuk bikin form, bikin sway, bikin meeting seperti ini bisa. Tapi kalau untuk surat-suratan dia nggak bisa. Outlooknya untuk organisasi saya SMPN 1 Sumber Gempol itu nggak bisa karena telat bayar itu. Nah, sebagai catatan nih untuk Bapak Ibu yang kepo bagaimana, oh ya, ntar. Bapak Ibu yang kepo pengen memasangkan Office 365 ke sekolahnya, tolong disiapkan mulai dari sekarang
domain sekolah ya, domain sekolahnya yang SCHID. Mungkin nanti hari terakhir saya butuh volunteer, butuh satu sukarelawan yang mau meminjamkan, yang mau saya gunakan domain sekolahnya untuk didemokan pada teman-teman. Jadi nanti saya butuh satu orang teman sekolah yang mau jadi sukarelawan ketika mendeploy Office 365 sekolahannya itu saya demokan ke teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa langsung lihat. Siapa yang tertarik nanti boleh japri saya. Bu, saya pengen dibuat demo sekolahnya. Oh, silakan. Gratis ya. Oke. Bagaimana cara share materi lewat Teams? Oke, bagaimana share materi lewat Teams? Caranya seperti ini. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya Bu, Bapak atau Ibu Subki ya. Saya akan mendemokan ke materi Teams yang selanjutnya. Untuk yang yang perihal membuat video conference, kita cukupi aja. Sekarang saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat materi di dalam Teams. Saya close. Nah, ceritanya gini Bapak Ibu. Di Teams itu, ini saya kebetulan saat ini yang aktif adalah Teams yang versi web. Oke. Teams yang versi web. Caranya, oke. Walah, ini loh yang saya tadi cari. Yang live event, ternyata dia bersembunyi di sini. Jamnya jam 9 malam ternyata. Saya salah. Saya pikir jam 9 pagi. Oke, intermezzo. Kembali lagi ke pertanyaan bagaimana cara menyampaikan materi menggunakan Teams. Oke. Nah, sebentar. Kepada Pak Subeki, boleh nggak mikrofonnya dinyalakan, Pak? Saya ingin tahu langsung maksud Bapak gimana, Pak Subeki? Saya minta tolong mikrofonnya dinyalakan. Maksudnya bagaimana cara share materi lewat Teams itu? Apakah presentasi seperti ini ataukah menyampaikan materi ke dalam kelas? Jadi ada dua versi sih. Saya menangkapnya ada dua arti. Yang satu, maunya saya mendemokan bagaimana cara nge-share materi seperti PowerPoint di dalam Teams, share screen artinya ya, ataukah pengen tahu bagaimana caranya menge-share materi ke dalam Teams kelas. Gimana? Bapak atau Ibu ini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ibu, maaf Ibu. Ibu yang dimaksudkan bagaimana? Ini pertanyaannya. Bagaimana cara share materi lewat Teams? Saya mau nanya bagaimana cara share materi lewat Teams itu kayak materi dari kita itu misalkan dari Word atau PowerPoint itu dimasukkan ke dalam Teams biar kayak orang-orang tuh tahu materi yang kita sampaikan gitu loh. Oh, jadi kayak presentasi seperti ini ya, share screen seperti ini. Ya. Oke. Iya benar. Oke. Kalau share screen seperti ini, terima kasih Ibu. Jadi caranya gini, di bagian atas, ini kebetulan saya nggak bisa demo sih Bu, karena ketika saya demokan, saya centang, maka dia nggak kelihatan. Jadi Bu, di sini nanti Ibu coba ya, di sini itu ada, kalau sekarang ini adalah tanda silang, karena saya saat ini sudah share screen. Kalau ini saya matikan, silangnya saya klik, maka share screen saya hilang. Jadi Bapak Ibu tidak akan melihat tampilan layar saya. Nah, caranya di bagian atas ini, Ibu sambil nyoba deh ya. Habis ini Ibu nyoba ya Bu ya. Share screen. Sekat ini Bu Suki pakai laptop atau pakai layar? Pakai HP. Pakai laptop. Oke, nanti Ibu coba ya. Saya ingin melihat apakah Ibu bisa menangkap pesan saya. Nah, ini Bu. Nanti di sini kan ada tanda silang, ya kan? Nah, nanti Ibu klik aja. Diklik seperti itu. Kalau saat ini sambil melihat ya Bu, sambil mencoba layarnya Ibu ya. Jadi tampilannya Ibu sekarang bukan tanda silang, tapi tanda ada panah-panah ke atas. Dia ada anak panah ke atas, tulisannya share. Silakan diklik share itu. Kemudian nanti ada pilihannya, share screen, apa share aplikasi. Kalau sekarang saat ini PowerPoint-nya dibuka, maka dia bisa share PowerPoint aja. Kalau Word-nya saat ini dibuka, maka dia share-nya bisa share PowerPoint toh, bisa share Word toh, bisa full screen semuanya. Kalau saat ini saya modenya full screen karena saya membuka browser juga. Jadi
Ada beberapa pilihan share screen, ada beberapa pilihan share. Satu, full share screen, semuanya seperti yang tampak saat ini, atau share yang apa namanya itu aplikasi talk. Nah, silakan dicoba, Bu. Oke, saya akan matikan tombol share saya dan Ibu, Bu Subki, mohon untuk nge-share screen-nya ya. Saya akan matikan. Silakan dicoba Ibu untuk share screen. Ibu Subki. Nah, ini dia Ibu Subki pingin share screen apa ya? Nah, oke Ibu, saat ini Ibu sudah berhasil untuk nge-share screen. Screen atau Teams ini, Bu? Halo? Screen ya. Jadi Ibu udah berhasil ya share screen. Nah, seperti ini caranya. Nanti hal yang sama juga dilakukan ketika Ibu pengen nge-share PowerPoint atau Word. Jadi seperti itu Ibu caranya, Bu. Ada pertanyaan. Share screen saya disable. Jreng. Mana ya? Share screen saya disable, saya belum tahu. Bapak, saya belum tahu kenapa share screen disable ya. Oke, saya belum bisa menjawab pertanyaan. Screen untuk pertanyaan share screen saya disable. Mengapa ya? Maaf, saya belum bisa menjawab karena saya belum pernah mengetahui itu. Biasanya bisa semuanya sih. Oh, gini. Saat ini Bu Supri sudah selesai share screen ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Sekarang Bapak guess, yang bertanya share screen-nya saya disable bisa nggak sekarang Pak? Kalau tadi mungkin karena Bu Supski masih share screen maka nggak bisa. Nah sekarang Bapak bisa nggak share screen-nya? Bapak atau Ibu ya? Halo? Halo Bapak Sukartono, bisa dimatikan mikrofonnya Pak? Makin. Sebentar. Oh ya. Oke. Salah tekan. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, untuk pertanyaan Bapak Sugito, bagaimana ngecek siswa yang sudah baca materi yang dikirim? Nah, kalau ngecek materi yang dikirim belum bisa Pak. Belum bisa ngecek materi yang dikirim. Kalau yang materi yang dikirimnya dalam bentuk seperti nge-share apa tadi namanya? Seperti Bu Subski nge-share screen. Nah, untuk ngecek apakah materinya itu sudah dibaca oleh siswa bisa dilihat dari daftar hadir. Daftar hadirnya attendance tadi. Antara lain bisa seperti itu. Tapi kalau benar-benar yang di daftar hadir itu sudah baca atau enggak, nah kita belum ada sistem untuk mengkontrol itu. Share materi untuk video pembelajaran. Maksudnya gimana nih Pak Ahmad Fauzi? Maksudnya apakah Bapak pingin tutorialnya hari ini atau bagaimana? Kalau share, ya gimana Pak? Maksudnya bagaimana caranya share video materi Bu? Kan ada musiknya. Oke, ya. Jadi gini Pak, ketika Bapak Ibu tadi seperti yang Indonesia Raya tadi ya, mungkin kelupaan tombol audio sistemnya yang di atas belum dinyalakan. Nah, sekarang gini Pak, Bapak ada nggak yang mau di-share? Misalnya video YouTube atau apa? Yang saat ini sudah disiapkan? Langsung dari YouTube bisa nggak? Bisa. Bapak nyalakan aja YouTube-nya, nanti saya pandu dari sini bagaimana nge-share-nya ya Pak ya. Ini saya pakai HP. Oh, pakai HP. Bisa nggak? Oh, kalau pakai HP kayaknya belum bisa deh. Kayak saya demo. Saya tak nyetel YouTube. Nyetel YouTube. Apa ya nanya ya? Contohnya apa enaknya? Ntar. Kebetulan saya suka Alexandra Purat. Nah, oke. Saya stop dulu Alexandra Purat. Saya pengen share screen. Caranya itu ini. Nah, caranya yang sama di tombol share screen di atas.
di tombol share, saya klik share, tombol yang kotak dan panahnya itu saya klik. Kemudian saya pilih yang screen. Kebetulan YouTube-nya nggak keluar, screen aja. Lalu nanti ada pilihan tombol di sebelah kanannya give control itu ada audio, ada tombol include audio. Nah itu jangan lupa, pertamanya standarnya dia itu dicoret. Nah, klik aja sampai dia nggak kecoret, maka terus di play. Nah, Bapak dari sana bisa mendengarkan nggak? Bisa Bu, sangat jelas. Sip. Terima Jadi kasih seperti Bu. itu ya. Jangan lupa coretnya itu dihilangkan. Oke, Terima kasih. terima kasih. Sama-sama. Apa lagi? Ntar kita banyak sesi tanya jawabnya, nanti bisa-bisa apa namanya, penugasannya Teams akan saya sesuaikan dengan ini. Kalau yang di materi saya kan di tagihan tugas saya. Di tagihan tugas saya kan sebenarnya ada tugas membuat kelas juga. Jadi karena sepertinya pertanyaannya banyak yang lebih suka ke penggunaan Teams untuk meeting ini, ya nanti berarti tugasnya akan saya sesuaikan dengan seperti ini. Seperti ini, apa maksudnya juga? Karena memang faktanya Bapak Ibu, kebanyakan Teams itu lebih tepat gunanya, lebih gampangnya menggunakan itu ya dibuat meeting seperti ini. Padahal sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan dengan Teams. Insya Allah akan saya buatkan video tutorialnya bagaimana cara mengulik tim lebih jauh. Apa lagi? Sudah tadi. Share screen saya disable. Oh, I see. Pak Ahmad Haris, saya jadi tahu. Only organizer dan presenter can share. Jadi ceritanya Bapak tadi itu setting meeting tadi itu. Jadi ada pertanyaan, share screen saya disable, mengapa ya? Saya lupa. Di meeting option saya tadi, yang boleh mempresentasikan, yang boleh presentasi itu hanya orang-orang tertentu, specific people. Maka sepertinya Pak Ahmad Haris ini sebagai guest, sebagai tamu, jadi dia nggak bisa presentasi. Kenapa? Karena memang di meeting option saya tadi, ini meeting option, sudah saya tentukan hanya orang-orang tertentu yang bisa presentasi. Jadi kalau posisinya Bapak sebagai guest, maka Bapak nggak bisa presentasi. Seperti itu, Pak. Oh iya, sudah dijawab dengan Bapak Muhammad Nur Yakin. Terima kasih, Pak. Oh iya. Dijawab ya. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan agak menaikkan apa materi. Jadi fungsinya tim itu nggak hanya buat presentasi seperti ini Bapak Ibu, tapi bisa sebagai kelas-kelas virtual, bener-bener kelas virtual. Nanti kita mengumpulkan tugasnya di situ, biar nggak kececer-cecer. Nah, ini saya tampilkan ini ya. Nah, sini ada Teams. Kalau tadi kita tuh ngulik-ngulik kalender, bagaimana membuat meeting telekonferensi dengan anak-anak. Sekarang kita agak naik sedikit materinya ke membuat Teams. Teams atau kelas. Nah, Teams itu atau kelas itu sebenarnya benar-benar bisa dibuat untuk membuat kelas-kelas virtual. Seperti ini. Di sini sudah banyak sekali kelas virtual dan tugas-tugas teman-teman yang praktek menggunakan Teams. Ini Bapak Ibu akan seperti itu ya. Caranya seperti ini. Saya akan mendemokan membuat kelas untuk kelas kita hari ini. Ya, saya akan mendemokan membuat kelas kita hari ini. Caranya bagaimana? Di sini diklik aja Teams. Kemudian di sana ada Join or Create Teams. Silakan diklik. Nah, kalau Bapak Ibu pingin membuat Teams, berarti Bapak Ibu create Teams. Kalau Bapak Ibu pingin gabung ke sebuah kelas Teams,
nanti seseorang akan memberikan sebuah kode. Silakan masukkan kodenya ke sini, kemudian join Teams, maka secara otomatis Bapak Ibu akan masuk ke kelas tersebut. Saya minum dulu Bapak Ibu. Tadi saya ngomong aja ya. Minta izin Bapak Ibu. Jangan lupa minum. Oke. Saya akan mendemokan bagaimana cara membuat Teams. Create Teams. Klik. Nah, karena pura-puranya saat ini kita sebagai guru dan murid, karena nanti kan apa namanya materi hari ini akan Bapak Ibu praktekkan di kelas ya. Siapa tahu nanti tanggal berapa? Tanggal 9 nanti, hari keempat nanti Bapak Ibu pengen mendeploy dan pengen menerapkan ini ke sekolahnya. Bagaimana cara membuat kelas virtual menggunakan Teams? Begini caranya. Saya ulangi. Di bagian Teams, pilih Join or Create Teams. Kemudian jika Bapak Ibu ingin membuat kelas baru atau tim baru, maka pilih Create Team. Jika Bapak Ibu ingin join dengan kelas yang lain, maka enter code. Masukkan kodenya di sini. Sekarang kita fokus ke membuat tim baru atau membuat kelas baru. Klik Create Team. Di sini ada 4 pilihan. Untuk yang paling kiri, kelas, itu berarti ada guru, ada siswa. Ada 2 level ya. Ada guru, level guru, dan level siswa. Kalau yang PLC, staff, dan other itu semuanya satu level. Jadi semua dianggap sama. Bedanya apa? Kalau di sini nanti itu ada statusnya guru dan ada statusnya peserta. Maka guru boleh memberikan penugasan. Guru boleh punya punya kumpulan buku PR siswa, kelas notebook. Kalau yang di sini enggak. Sekarang saya akan mendemokan yang ini. Karena apa? Karena pura-puranya panjenengan adalah murid saya. Murid saya yang harus mengumpulkan tugas di kelas ini. Ya, saya klik kelas. Di sini apa namanya ya? Kelas IG Office Office 365 ya. Ini tanggal berapa ini? 6 sampai 9 Oktober. Nah, bisa seperti ini. Jadi, saya akan membuat kelas IG Office 365 periode tanggal 6 9 Oktober. Dua aja deh. Jangan pakai kelas. Ini ya, IG Office 365 6 sampai 9 Oktober seperti ini. Oke. Kemudian apa namanya? Deskripsi ini semacam keterangannya. Misal, Bapak Ibu, deskripsinya. Ini adalah kelas virtual kita untuk belajar bersama menggunakan Office 365. Seperti ini ya. Lalu klik next. Klik next. Nah, studentnya di sini ada student, ada teacher. Student, ada teacher. Kalau teacher, saya mau kolaborasi sama siapa? Jadi tim teachingnya saya sama siapa? Misal tim teaching saya di sini adalah Bapak Denny. Bapak Denny Safril. Nanti Bapak Denny Safril akan memonitor tugas-tugas Bapak Ibu. Kemudian di sini saya cari murid. Muridnya siapa aja? Karena saya yang hafal hari ini itu hanya Ibu Nafiah ya. Siapa namanya? Nah, ini bener nggak? Ngarang nih saya ya. Oke, saya ngambil di sini aja deh. Saya ngambil satu nama. Nafit. Oh, Nafit. Oke. Saya nggak hafal, Pak. Ibu Nafit ya. Oh ya, Pak Nafit. Ya, lupa. Misal di sini ada Pak Nafit Fauzi. Yang ini? Iya ya, Pak Nafit Fauzi ya.
Ini ya Pak ya, Pak Nafid Fauzi kan? Iya. Oke, nah katakanlah saya baru punya satu murid dan saya punya satu teman guru. Satu murid ini saya klik add, kemudian teacher, saya klik add seperti ini. Ya, saya punya satu teman guru dan saya punya satu murid. Kemudian saya klik close. Oh ya, jangan lupa di add dulu ya tadi ya, di add. Terus yang teachernya juga di add dulu, baru close. Nah, kemudian, ada telepon masuk. Saya matikan dulu. Nah, ini dia kelas saya sudah jadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang ini tadi ya, yang ini audio. Include audio system. Yang tadi saya sampaikan tadi ya. Ini kalau jenengan share screen, ucuk-ucuk keluar nih ya, tiba-tiba dia keluar ya. Ini kalau Bapak Ibu pengen share screen dan pengen ada suara audionya, maka yang ini tuh dihilangin. Centangnya tuh dimatikan, diklik aja, gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, ini dia. Ini dia kelas kita Bapak Ibu. Ini kelas IG Office 365. Nanti kita akan mengumpulkan tugasnya di sini. Seperti yang saya sampaikan. Tadi kan ketika kita membuat kelas, ada 4 pilihan. Ketika kita membuat tim baru ada 4 pilihan. Ada kelas, ada PLC, ada staff, ada other. Nah, saya sampaikan tadi, kalau saya pilih kelas, maka ada levelingnya. Ada yang level guru, ada yang level siswa. Sedangkan yang 3 yang lain tadi, nggak ada levelnya. Semuanya sama. Posisinya sama. Nah, bedanya pilihan kelas sama yang 3 tadi itu, karena ada leveling guru dan siswa, dan guru itu mengumpulkan buku-bukunya siswa. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada kelas notebook. Ini ada tempat buku PR Bapak Ibu. Dan di sini ada assignment. Kita bisa membuat penugasan di sini. Ini ada kelas notebook, ada assignment seperti itu. Nah, kita juga bisa mengupload tugas-tugas siswa. Oke, bentar, kejauhan. Bentar. Tadi saya kan masih punya murid Pak Nafid sama teman guru Pak Denny. Nah, saya ingin menambahkan siswa saya. Saya ingin menambahkan murid. Maka caranya seperti ini. Karena kan pura-puranya saya nggak hafal dengan pura-puranya saya nggak hafal atau nggak tahu semua email akun siswa saya. Maka saya membuat kode agar siswa saya bisa join ke kelas saya. Ya, saya membuat kode agar kelas saya bisa join. Seperti ketika Bapak Ibu membuat sebuah WA group. Terus Bapak Ibu malas masukkan teman-teman Bapak Ibu satu persatu, maka Bapak Ibu membuat link join. Nah, link join itu Bapak Ibu share ke teman-teman. Maka siapapun yang ngeklik link itu, dia masuk ke WA group Bapak Ibu, ya kan? Nah, konsepnya sama seperti itu. Jadi Bapak Ibu membuat kode untuk Teams. Nah, ketika teman-teman Bapak Ibu memasukkan kode Teams itu ke tempatnya tadi, maka teman-teman Bapak Ibu secara otomatis akan masuk ke Teams kelas yang Bapak Ibu buat. Caranya membuat kode Teams gimana? Ini dia. Di sini ada 3 titik. Silakan klik 3 titik. Lalu manage team. Nah, di sini ada setting. Saya member engage-nya baru 1 nih. Ini murid saya masih 1. Kalau guru, dia statusnya owner. Kalau murid, dia sebagai member. Dan saya bisa menghapus member. Saya juga bisa menaikkan pangkatnya member menjadi owner. Saya bisa menurunkan pangkatnya owner menjadi member. Ya. Jadi saya bisa menurunkan Pak Denny menjadi murid. Dan sebaliknya saya juga bisa menjadikan Pak Nafid sebagai guru, teman guru saya. Oke. Cara mendapatkan kode cara mendapatkan kode tim di sini. Setting, lalu ada tim code. Nih, lalu generate. Nah, di copy aja.
silakan Bapak Ibu join. Silakan join ke kelas kita menggunakan kode Teams berikut ini. Nah, kita lihat, ini dia. Kita lihat Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu yang bisa langsung join menggunakan kode ini. Jangan lupa caranya, ini disimpan ya Bapak Ibu ya, FY whatever itu. Caranya join di Teams, kemudian join Teams, langsung masukkan ke sini kodenya. Kemudian klik join team. Silakan dicoba Bapak Ibu. Kita akan melihat berapa yang bisa join ke tim kita. Oke, kita lihat berapa orang yang masuk ke kelas Gigi Office 365 6-9 Oktober. Nah, sambil saya menunggu Bapak Ibu join ke sini, nanti akan saya share materi di sini. Jadi penugasan saya sharing materinya hari ini di sini, saya sharing penugasan materi juga di sini. Oke, jadi kita praktek langsung menggunakan Teams. Ya. Kita akan lihat berapa yang sudah join. Kalau pengen lihat berapa membernya, titik 3 di sini, diklik Manage Team. Kita lihat. Oh, terima kasih yang udah gabung. Ada Bapak James Fotari Dona, ada Ibu Dewi Azizah, Nur Azizah, dan seterusnya. Banyak. Terima kasih Bapak Ibu ya, cepet responnya. Nice. Suka sekali sama teman-teman ini. Nice. Semangatnya, Cin. Oh, langsung naik terus. Ini ada 9. Sambil nunggu, saya ambil minum. Mau lagi minum, jangan lupa minum Bapak Ibu. Oke. Ketika murid saya nambah terus, sudah saatnya saya membagikan materi, soalnya ya. Murid saya kok nambah terus, maka sekarang saya harus bagi materi. Saya bikin channel aja dulu dah. Saya membuat channel. Channel general itu umum ya. Jadi kalau saya mau mengupload materi bisa di sini. Upload kelas material. Di sini. Silakan diklik. Upload kelas material itu adalah tempat guru mengupload materinya. Murid hanya bisa ngambil, nggak bisa ngutik-ngutik, nggak bisa ngedel. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu ya, nanti akan ada bedanya mana file yang diupload di kelas material dan bahwa file yang diupload di kelas material itu nggak bisa diutak-atik oleh siswa. Dia hanya bisa diambil, bisa di-download. Tapi kalau materi diupload di luar kelas material, maka siswa bisa manipulasi file-file yang diupload. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin membagikan materi ke siswa di kelas material, misal saya saat ini akan menemukan membagikan panduan tugasnya katakanlah, diupload kelas material, sini, kemudian saya pilih filenya. File saya apa ya? Masuk ke kelas material ini, kemudian upload aja. Boleh pakai upload gini, seperti ini, file. Saya misal upload apa ya? Apa ya saya? Load aja deh. Ini aja deh, ini pura-puranya ya. Pura-puranya ini aja. Ini pura-pura ini materi, maka saya open. Saya upload di sini. Uploading one item. Nah, masuk kan? Itu tadi saya pakai upload ini ya. Kemudian saya juga bisa seperti ini. Saya tinggal geser aja. Klik, geser ke sini. Seret. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi saya tadi mendemokan mengupload lewat ini dan mengupload lewat file manager langsung. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, materi yang saya share di sini, Bapak Ibu hanya bisa, Bapak Ibu sebagai siswa ya, siswa Bapak Ibu hanya bisa meng-download aja, nggak bisa ngedel. Kalau nggak percaya coba aja del. Silakan masuk ke file, ya di general ya. Silakan masuk ke file, pilih kelas material. Nah, silakan Bapak Ibu mencoba. Bisa nggak Bapak Ibu mengedel ini?
buka bisa, ngopi bisa, tapi kalau ngedel seharusnya Bapak Ibu nggak bisa. Kecuali Pak Denny yang bisa ya. Yang fungsinya sebagai owner dia bisa ngedel ini. Fungsinya kenapa kok nggak bisa ngedel? Nah, fungsinya untuk memastikan bahwa materi itu hanya bisa diisi oleh orang-orang yang tertentu aja ya. Biar materinya nggak sembarangan Bapak Ibu. Oke. Dah. Wah, saya udah telepon. Oke, Bapak Ibu, materi saya hari ini sudah selesai. Nanti akan saya sambung. Insya Allah akan saya buat video tutorialnya, saya taruh di sini. Karena sekarang di sini sudah jam 15 lebih 06 dan mulai gelap dan sekolah saya udah sepi. Oke, saya kembalikan ke narasumber. Insya Allah akan saya buatkan tutorialnya. Swear. Oh ya, Baik, baik Ibu iya. Iya, terima kasih atas materi yang sudah diberikan hari ini. Dan hari ini apakah sudah ada penugasan Ibu untuk peserta? Oke, penugasannya gini aja Bu. Tadi kan Bapak Ibu sudah Join join kelas? kelas ya. Nanti tolong Bapak Ibu membuat kelas sesuai dengan kelas Bapak Ibu. Nanti akan saya buatkan, pokoknya intinya gini. Hari ini Bapak Ibu tugasnya membuat kelas. Nah, format penamaan kelasnya nanti akan saya tentukan ya. Format penamaan kelasnya saya tentukan dan undang saya sebagai guru. Murid. Bukan murid, Guru. guru. Nah, soalnya kalau murid saya nggak bisa ngedel. Oke, Jadi gini, oke. bedanya kalau diundang sebagai guru dan bedanya diundang sebagai murid ini. Kalau Bapak Ibu mengundang saya sebagai guru, maka saya ketika kelas ini selesai, ketika praktek penugasan ini selesai, maka saya bisa keluar dari kelas itu. Jadi nanti nggak banyak kelas yang ada di dalam akun saya. Nah, tapi kalau saya bertindak sebagai murid Bapak Ibu, saya nggak bisa keluar. Saya nggak bisa ngedel. Jadi otomatis nanti kan banyak sekali kelas di tempat saya. Oleh karena itu, Iya. saya mohon nanti ketika mengundang saya, bla 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 bla. Ketika mengundang saya diundang sebagai guru ya. Biar nanti kalau penugasan ini selesai, saya bisa ngedeli kelas-kelas yang kita buat sebagai percobaan. Kan fungsinya yang sebagai percobaan aja. Oke? Iya. Siap. Iya. Baik. Inje. Baik, sementara itu cukup Ibu. Inje. Iya. Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Nusantara, terima kasih untuk pertemuan pertama ini telah berlangsung dengan lancar dan nanti akan di-share untuk tutorial tugas membuat kelas pada hari ini. Dan besok jangan lupa untuk kembali join jam 13 atau jam 1 siang dan lebih bagus 15 menit sebelumnya untuk join. Baik. Bu, sebentar, saya tawarkan nih. Ya. Saya tawarkan ke Bapak Ibu, kebetulan besok pagi itu saya kosong. Nah, Bapak Ibu, dan kalau jam segini kan ngantuk ya. Saya tawarkan ke Bapak Ibu, enaknya kita tetap jam 1 sampai jam 3 atau kita majukan. Terserah. Tetap di jadwal. Oke, nggak masalah. Soalnya mengajar pagi. Siap, oke. Ada BTM. Ya. Jadi kami dari sekolah pun juga sudah BTM. Oh iya. Iya. Jadi tetap sesuai jadwal aja jam 1 siang. Iya, siap. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Izin.